Perkenalkan, saya Salwa Nadifa Azahra dengan NIM 23031554136 kelas Sains Data 2023E. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Vidi. Silakan Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Pak Vidi atau nama lengkapnya Vidi Pramudia Kurniawan Trianto. Saya adalah guru di SMAN Mojagung. Saya di sini adalah guru pendidikan Pancasila. Baik Bapak, saya izin bertanya. Menurut Bapak, apa pengertian Pancasila dalam pandangan masyarakat Indonesia? Oke, kalau kita ngomongin Pancasila di Indonesia, maka kita harus tahu bahwa Pancasila itu adalah pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita dalam berbangsa. Kenapa? Karena di dalam Indonesia itu kan mempunyai keberagaman yang sangat-sangat luas. Dari mulai agamanya, sukunya, bangsanya, dan banyak hal, kebudayaannya bahkan. Yang mana ini sangat penting untuk kita. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak punya pandangan hidup, pedoman hidup, maka bangsa Indonesia akan berantakan. Jadi menurut saya ini hal yang cukup penting sebagai landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa di Indonesia. Lalu, mengapa Pancasila itu dianggap penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Oke, kalau mengapa dianggap penting, maka jawabannya adalah kalau kita lihat Pancasila itu kan kalau Pak Soekarno mengatakan adalah filosofi Grundslag gitu, sebagai filosofi dasar fundamental. Maka ini harus dianut oleh semua orang. Kenapa? Karena kalau tidak dianut maka bangsanya akan berantakan. Kita nggak punya pedoman hidup, kita nggak punya dasar bernegara dan lain-lain. Sehingga menurut saya Pancasila itu sangat-sangat penting untuk ada di Indonesia. Dan jangan salah, Pancasila itu bukan berasal dari budaya-budaya lain, tapi pada waktu itu ketika akan sidang BPUPK dan juga BPKI, Pak Soekarno dengan tokoh-tokoh lain-lain yang seperti Muhammad Yamin itu memang menggali yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila itu digali dari Indonesia sendiri, bukan bangsa lainnya. Bagaimana Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, Pak? Oke, kalau kita ngomongin implementasi, ini kan berarti kalau di mata pelajaran Pancasila itu kan berarti ada yang namanya nilai praksis, gitu ya. Nah, sebenarnya kita itu nggak perlu yang namanya harus tahu kalau nilai dasarnya apa, nilai instrumentalnya apa. Nilai dasarnya kan berarti ada 5, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Nah, kita itu sebenarnya nggak harus tahu. Yang penting adalah bahwa kita berbuat baik itu sudah salah satu bagian dari Pancasila. Berbuat baik itu kan bisa nanti berbuat baik dalam hal keagamaan, gitu ya. Misalkan sikap toleransi terhadap beda agama, beda suku, beda budaya, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihatnya dari sisi agama ini, maka banyak sekali di Indonesia memang perbedaan agama dan kepercayaan. Tetapi di samping itu banyak juga kita punya budaya-budaya untuk kerukunan. Saya pernah datang ke Bali, salah satu tempat yang saya datangi, saya lupa namanya, tapi di situ ada satu tempat gitu, tapi ada 5 tempat ibadah yang berbeda. Yang mana ini digunakan untuk bergantian. Nah, ini kan nilai Pancasila yang sangat baik. Bukan berarti bergantian terus dipakai sembarangan, enggak. Misalkan kayak ketika hari Jumat, itu kan masjidnya pasti membludak karena banyak orang yang sholat Jumat gitu ya. Nah, maka nanti bisa tuh lahan parkirannya si gereja, si wihara ini digunakan untuk orang-orang yang mau sholat Jumat. Sebaliknya seperti itu juga, kalau misalkan di gereja, maka ini nanti orang-orang misalkan ketika hari Minggu banyak parkiran dan lain-lain, maka bisa memperbolehkan digunakan parkiran tempat ibadah lainnya untuk Nah, menurut saya itulah yang namanya keberagaman di Indonesia, dan itu penting sekali. Makanya Pancasila itu sangat-sangat penting. Bagaimana generasi muda itu bisa melihat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup mereka, Pak? Nah, oke, kalau kita ngomongin generasi muda, sebenarnya ini kan terjadi pergeseran zaman, berarti kan terjadi juga pergeseran tantangan juga ya tentang bagaimana Pancasila. Dan tentu saja
kalau kita lihat tantangan zaman dulu dengan tantangan zaman sekarang itu berbeda. Nah, kalau tadi gimana caranya, nah maka yang sekarang harus lagi digaungkan materi-materi Pancasila biar apa? Biar bisa relevan dengan mereka. Kalau sekarang digaungkannya materi Pancasila yang tentang melawan penjajah dan lain-lain, udah nggak zaman. Karena sekarang udah nggak ada penjajahan. Maka harus dikasih lagi materi yang baru, misalkan cara bersosial media sesuai Pancasila. Nah kan sekarang kita kan berada di zamannya sosial media. Nah tentu saja zaman ini berbeda dengan zaman yang ada di zaman dulu. Dulu zamannya adalah untuk mengumpulkan informasi. Orang dulu kalau mau tahu sesuatu baca koran, baca majalah, baca buku. Sekarang kita saja nggak pernah baca, tahu apapun sebenarnya. Maka ini agak banjir informasi. Sekarang yang lagi hits kan mungkin tentang pemberitaan misalkan kayak Palestina dengan Israel, gitu kan. Saya yakin anak-anak muda, murid-murid di sekolah ini pun semuanya mengetahui hal itu. Tapi saya nggak yakin bahwa banyak murid yang mencarinya itu lewat berita, lewat majalah, lewat apa, saya nggak yakin. Kenapa? Karena sekarang eranya banjir informasi, tanpa kita cari pun di sosial media itu ada. Nah maka harus pintar-pintar nyari. Nah, nyarinya dengan apa? Nyarinya dengan Pancasila tadi. Ini oke nggak ya secara perilaku agamanya? Ini oke nggak ya secara perilaku kemanusiaannya? Ini oke nggak ya secara kemanusiaannya, persatuannya dan lain-lain. Itu yang harus kita saring. Nah maka harus tuh nanti materi-materi Pancasila diberikan dengan cara yang terbarukan gitu, dengan materi-materi yang relevan untuk anak-anak muda sekarang, seperti itu. Apa dampak positif yang dihasilkan oleh pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ini? Apa dampak positif? Kalau dampak positifnya tentu saja semua sistem akan berjalan dengan lancar gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah teori kan ada teori fungsional struktur yang mana kita tuh seakan-akan kayak gear-gear yang ada di sebuah jam itu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang mungkin seakan-akan yang kecil bukan berarti nggak lebih berguna daripada yang besar. Tapi kalau nanti ini nggak hilang satu saja, maka jam itu akan malfungsional. Entah dia berdetaknya kecepatan atau bahkan mungkin nggak berdetak sama sekali. Nah menurut saya, kalau misalkan dampaknya Pancasila ini digunakan sebagaimana mestinya, secara baik, dipahami, dilakukan dan lain-lain, maka Indonesia akan bisa mencapai, kalau kita mencanangkan 2045 Indonesia emas gitu ya. Nah bisa mencanangkan seperti itu, bonus demografi kita akan lebih baik. Lalu mengapa Pancasila itu dianggap sebagai ideologi yang penting dalam kehidupan masyarakat? Oke, mengapa Pancasila dianggap sebagai ideologi yang penting dalam bermasyarakat? Karena gimana ya? Masyarakat itu kan, bermasyarakat itu berarti kan bersosial. Nah kalau misalkan cara bersosialnya salah gitu ya, maka ini yang nantinya akan menjadikan masyarakat ini masyarakat yang tidak baik. Nah untuk menjadikan masyarakat yang baik, maka dibutuhkanlah sebuah pedoman, dan itu pedomannya adalah Pancasila. Kalau kita ngomongin sila pertama, sila kedua, misalkan sila pertama, gimana ya caranya biar rukun sama tetangganya yang mungkin beda agama, beda kepercayaan. Kalau sila kedua, gimana ya biar rukun sama tetangga yang mungkin beda suku, beda budaya dan lain-lain. Nah ini penting. Maka menurut saya Pancasila itu salah satu hal yang penting untuk bermasyarakat. Apa yang masyarakat dapat lakukan untuk menjaga dan mempromosikan Pancasila itu? Apa yang masyarakat harus lakukan untuk menjaga? Nah sebenarnya kalau ngomongin masalah menjaga saja, ya gampangnya adalah ya melakukan sehari-hari. Kalau kita melakukan sehari-hari nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, maka ini akan jadi kebiasaan yang sangat luar biasa untuk kita. Kalau tidak pernah dilakukan, hanya digaung-gaungkan saja, ya percuma, ya kan? Kalau misalkan di mana-mana kita mengenal seakan-akan ada duta Pancasila, ada apa gitu digaung-gaungkan. Tapi kalau tidak dilakukan secara sehari-hari, ini juga hal yang sangat susah. Dan dilakukan sehari-hari ini bukan hanya dilakukan oleh rakyat,
tapi oleh pemerintahan. Kalau kita lihat sekarang kan, kenapa kok masyarakat kita itu seakan-akan anti Pancasila gitu ya? Ada beberapa orang yang mungkin kayak gitu atau tidak mencerminkan Pancasila gitu. Kenapa kok seperti itu? Ya maka dilihatnya dari mana? Dari pemerintahnya dulu. Wajahnya rakyat Indonesia ya ada di pemerintahan. Nah, maka ini harus dituntaskan dulu masalah-masalah yang mungkin masalah-masalah politik yang ada di pemerintahan, misalkan kayak kasus korupsi dan apa, sehingga ketika masyarakat percaya dengan pemerintahan, maka masyarakat akan mematuhi dan juga melihat ini loh cerminan kita seperti ini. Nah, maka harus dilakukan sehari-hari. Mengapa Pancasila itu dianggap sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat? Mengapa Pancasila dianggap sebagai apa? Panduan moral. Panduan moral. Oke. Ini berarti kita ngomonginnya tentang moral, ya. Nah, moral itu kan sebenarnya kan sangat relatif. Moral satu orang dengan orang lain, satu negara dengan negara lain itu kan relatif. Nah, maka perlu disatukan sebenarnya. Kan dalam moral itu kan kita ngomongin, kalau moral itu kan banyak sekali, tapi yang paling umum itu kan ada deontologi sama utilitarian. Nah, kalau saya lupa pengertiannya, tapi yang satunya itu menganggap bahwa niat bagus, niat baik itu dilakukan dengan cara yang baik. Yang satu menganggap nggak penting, yang penting jadinya hasilnya baik. Caranya seperti apapun bisa baik. Nah, maka ini setidaknya ada dua perbedaan moral tuh. Kalau kita ngomongin misalkan contohnya masalah Robin Hood gitu. Kita kan sudah mengenal yang namanya Robin Hood. Robin Hood itu kan orang yang mencuri uang atau merampok uang dari orang-orang kaya gitu ya. Habis itu kan disebar-sebarkan kepada orang-orang yang miskin, orang mampu. Nah, kalau kita ngomong, ini kan pasti banyak perspektifnya. Dalam satu masalah ini, masalah kasus saja ada perspektifnya. Ada yang mengatakan, ya boleh, kan bagus untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu jadi punya uang. Tapi yang jadi masalah ada juga yang ngomong, nggak bisa. Karena hal yang bagus, yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, makanya ini akan terjadi perbedaan. Biar tidak berbeda secara sudut pandang moralnya, maka harus ada Pancasila. Kalau dalam Pancasila maka dijelaskan, nggak bisa, berarti hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ya kan, kalau dalam Pancasila misalkan di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu kan berarti namanya punya rasa empati, gitu kan? Punya rasa empati itu berasal dari simpati dulu, merasa bahwa kasihan ya dia, terus habis itu empati ditolong, kan gitu kan? Nah, tapi nolongnya kalau dalam Robin Hood tadi, maka harus dengan cara yang baik, harus yang adil dan beradab. Adil itu artinya adalah tidak memandang dia itu dari bangsa apa, warna kulitnya apa, agamanya apa, tidak memandang seperti itu. Semua orang diperlakukan sama, itu adil. Sementara beradab itu dengan cara yang benar, yang punya tata krama yang benar, yang misalkan kayak gini. Kalau kita misalkan Islam gitu ya, maka kalau kita, Pak saya ini mau sholat Pak misalnya. Nah, ketika mau sholat apa yang terjadi? Saya wudhu Pak untuk membersihkan hadas kecil saya misalkan. Nah, tapi kalau misalkan mau sholat terus wudhunya pakai air kencing, ini kan sesuatu yang salah. Niatnya baik, mau sholat, tapi kalau dilakukan dengan cara yang salah tetap salah. Nah, maka kalau kita ngomongin spektrumnya moral, maka yang jelas adalah moral itu harus disamakan dulu perspektifnya seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara apa ya? Dengan cara Pancasila tadi. Semua orang harus tahu dulu nih Pancasila itu seperti apa. Masalahnya adalah karena Pancasila ini bahasanya adalah bahasa yang abstrak sebenarnya, yang multi tafsir. Kadang orang itu kan bisa menafsirkannya macam-macam. Masalah yang terjadi adalah bahwasannya banyak sekali orang-orang yang akhirnya memiliki sudut pandang tentang masalah Pancasila ini yang berbeda-beda. Contohnya saja, kalau kita ngomongin masalah spektrum moral tadi, contohnya masalah LGBT gitu.
Ada orang yang pro, ada orang yang non pro, ada orang yang mengatakan nggak bisa kayak gini, ada orang yang mungkin mengatakan ya itu terserah mereka, tapi secara legalitas tidak diakui. Kan ada juga yang seperti itu kan. Nah, ini spektrumnya kan banyak, maka harus kita samakan nih persepsinya. Tentunya apa? Tentunya kalau kita ngomongin masalah LGBT, maka itu kan masalah HAM, hak asasi manusia. Nah, yang harus diketahui adalah bahwa HAM itu penegakannya dan hukum yang berlaku itu sesuai dengan negara masing-masing. Maka kalau misalkan di negara Eropa banyak yang diperbolehkan, di Indonesia tidak bisa, ya maka hal yang wajar sebenarnya. Tapi yang jadi masalah dari orang-orang LGBT ini, ketika saya melihat banyak berita dan lain-lain, itu kadang yang salah adalah tidak memanusiakan mereka. Padahal seharusnya tetap dimanusiakan mereka manusia. Itu sudah janji kita loh di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu tidak memandang apapun, siapapun dia, asal dia manusia, maka harus dimanusiakan. Ini yang terjadi. Maka dilarang tidak masalah kalau LGBT, karena itu kan sesuai dengan negaranya masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak di berita itu ada beberapa orang dalam tanda kutip mungkin LGBT atau mungkin banci dan lain-lain yang dibakar massa atau mungkin dibunuh seakan-akan mereka bukan manusia, ini tentu saja hal yang tidak dibenarkan. Itu. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai pandangan hidup? Oke, bagaimana peran masyarakat? Nah, kalau kita ngomongin peran masyarakat, maka ini kan kalau kita lihat spektrumnya itu kan yang paling banyak adalah masyarakat rakyat, terus habis itu kan pemerintahan sama kepala negara gitu ya. Nah, tentu saja ini karena yang paling banyak, maka harus mereka yang melestarikan juga gitu. Nah, masalah yang terjadi kadangkala masyarakat ini pun karena punya sentimen-sentimen terhadap mungkin pemerintahan, terhadap politik dan lain-lain, akhirnya mereka justru terpecahnya itu gara-gara itu. Nah, apalagi kalau kita ngomongin sekarang zamannya tahun politik gitu ya. Habis ini terjadi pilpres, terus habis itu nanti ada pilkada dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat sekarang, nantinya yang membuat masyarakat terkotak-kotak ini sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya berdasarkan warna kulit, ras, agama dan lain-lain, tetapi masalah-masalah sentimen seperti ini. Masalah politik, mungkin ada yang memilih paslon A, paslon B, paslon C. Kadangkala bahkan gara-gara saking senangnya sama paslon yang cintai itu yang mau dipilih, itu bisa bertengkar satu keluarga. Nah, kan ada teman saya itu yang bertengkar kalau dulu zamannya Pak Jokowi sama Pak Prabowo gitu ya. Yang satu ibunya milih Prabowo, yang dia milih Pak Jokowi, itu sampai bertengkar di grup keluarga loh. Nah, ini yang jadi masalah. Maka harusnya masyarakat inilah, karena masyarakat ini banyak sekali gitu ya jumlahnya. Kalau di Indonesia tahun 2023 ini kalau nggak salah sekitar 273 juta, sekitar seperti itu. Maka ini harus punya pemahaman yang bagus dulu terhadap Pancasila. Habis itu maka mereka bisa melakukan. Orang kalau nggak punya pandangan yang bagus dulu, pengetahuan yang bagus dulu, maka jelas yang dilakukan nanti berbeda. Kalau teorinya Likona itu kan mengatakan ada moral knowing, moral feeling, terus moral acting. Yang mana orang itu secara susunannya berarti harus tahu dulu, terus habis itu harus merasakan dulu, setelah itu baru dia melakukan. Gampangannya misalkan, saya tahu nih kalau misalkan mencuri itu adalah sesuatu yang salah, gitu ya. Terus habis itu merasakan, iya ya, kalau saya barangnya dicuri, saya pasti sedih. Makanya saya nggak mau mencuri. Akhirnya melakukan apa yang dilakukan, tidak mencuri. Nah, makanya rentetannya bagaimanapun itu tetap harus ada pengetahuan, kalau namanya ideologi itu pendoktrinasian gitu ya terhadap warganya. Agar apa? Agar nanti secara perasaan mereka merasa memiliki Indonesia. Nah, kalau sudah merasa memiliki Indonesia, maka mereka akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan Pancasila.
Kalau orang nggak punya rasa untuk memiliki tadi, dia merasa ini bukan milik saya, maka yang terjadi adalah dia nggak peduli tuh. Misalkan ibu saya itu ketika saya kecil, saya kan punya ART di rumah gitu ya. Yang mana meskipun punya ART, ibu saya itu kerjanya tiap hari bersih-bersih aja. Kenapa? Karena setelah dewasa saya tahu, oh ternyata kenapa ibu saya bersih-bersih, karena dia merasa ya ini rumahnya dia. Meskipun dia punya ART, tapi dia nggak bisa tuh ngasih sepenuhnya ke ART. Dia merasa memiliki tanggung jawab karena dia itu punyanya. Kalau kita nggak punya rasa memiliki, ya maka nggak peduli saja. Jadi yang tetap yang bagaimanapun yang harus dilakukan masyarakat adalah dengan cara pengetahuannya dulu. Mengapa Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup yang penting bagi masyarakat Indonesia? Mengapa Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup? Ya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi tetap saja karena dalam hidup ini kalau kita nggak punya pedoman, nggak punya pandangan hidup, maka hidup itu membingungkan. Ini kan kalau kita ngomongin tentang masalah kebebasan gitu ya, orang itu semakin bebas itu justru semakin sengsara, semakin banyak pilihan semakin bingung. Nah, maka Pancasila itu ada untuk pandangan hidup biar apa? Biar semuanya selaras, biar semuanya berjalan sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa kita. Menurut Bapak, apa yang terjadi apabila Pancasila itu tidak diterapkan oleh bangsa Indonesia? Oke, kalau tidak diterapkan di dalam bangsa Indonesia, maka itu adalah Indonesia yang tidak bisa dibayangkan gitu ya, akan sekacau apa. Karena kalau orang nggak punya pandangan hidup itu kan chaos sekali. Bayangkan bukan hanya ideologi deh, misalkan dalam agama saja misalkan, kalau orang nggak punya pandangan hidup dalam agama itu kan ada, oh ini boleh, ini nggak boleh, oh ini sunnah, ini kalau dilakukan berarti dosa dan lain-lain gitu kan. Kalau misalkan dia nggak punya pandangan hidup itu aja, maka dia akan mengalami kebingungan dan bertindak semaunya sendiri. Kalau semaunya sendiri apa yang terjadi? Maka chaos, kacauan di mana-mana. Karena nggak ada rule-nya, nggak ada aturannya yang pasti. Gimana sih cara berbuat sesuatu itu nggak ada. Nah, maka ini yang kalau kita ngomongin misalkan kalau Indonesia nggak ada Pancasila, apa yang terjadi? Ya pasti chaos, pasti berantakan, nggak karuan. Gitu. Bagaimana cara Pancasila itu menyatukan segala perbedaan yang ada pada masyarakat seperti keberagaman agama, suku, budaya maupun ras? Oke, kalau kita ngomong bagaimana, ya berarti kita ngomong sejarahnya dulu memang dibentuknya seperti apa. Pancasila itu kan memang dibentuknya dari kebudayaan kita, gitu ya. Ketika mencanangkan sila pertama misalkan, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kalau ketika sidang BPUPK kan namanya bukan itu ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kan seperti itu. Sebelum sidang BPK ternyata orang-orang seperti Pak Soekarno, Muhammad Yamin, terus beberapa tokoh Wahid Hasyim dan lain-lain itu ternyata mereka sukanya kumpul-kumpul tuh ngobrolin tentang masalah Indonesia. Yang mana kalau kita lihat ketika sila pertama itu ketuhanan ada, pada waktu itu mereka Pak Soekarno tanya ke Muhammad Yamin ditanyain, Muhammad Yamin, orang Indonesia, orang Jawa itu seperti apa sih? Orang Jawa itu percaya nggak sih sama ketuhanan? Terus Muhammad Yamin bilang tuh ke Pak Soekarno, oh iya, orang Jawa dari Jawa kuno dulu sudah percaya yang namanya ketuhanan. Dengan cara apa? Dengan cara dinamisme, animisme. Maka Muhammad Yamin menjelaskan lagi, orang dulu itu ke sungai, terus ke pohon yang besar, ke batu yang besar, dikasih sajen itu apa? Sebenarnya kan untuk keselamatan dirinya. Tapi karena pada waktu itu agama Hindu, Buddha, Islam bahkan kan belum masuk ke Indonesia, maka yang dilakukan itu orang Jawa kuno. Maka yang dipercayai oleh Muhammad Yamin, Soekarno dan lain-lain, ketuhanan itu sudah ada dari dulu. Dan memang keberagaman itu hal yang biasa. Keberagaman agama contohnya. Kalau kita ngomongin keberagaman agama kan keberagaman ketuhanan gitu.
Ketuhanan itu kan bukan berarti agama saja. Kalau kita ngomongin agama berarti ada 6 gitu ya, agama yang ada di Indonesia. Itu kan juga kepercayaan itu diakui. Nah, kepercayaan contohnya apa? Misalkan kalau di Jawa ya orang kejawen. Kalau sekarang bahkan yang mungkin masih dilakukan ketika mau tanam padi dan lain-lain gitu ya, itu kan masih dikasih bacaan namanya wewet. Tujuannya untuk apa? Katanya persembahan untuk Dewa Sri. Dewi Sri itu berarti padinya biar nanti bagus gitu kan. Itu kan kepercayaan juga sebenarnya. Dan boleh nggak? Diperbolehkan di Indonesia. Maka kalau kita ngomongin keberagaman dari mulai agama, suku, bangsa dan lain-lain, nah ini sangat penting sekali. Pancasila kenapa? Karena digalinya dari situ memang. Musyawarah misalkan, musyawarah dalam keberagaman yang lain-lain kita sudah mengenal dari dulu. Orang Jawa itu dulu itu suka apapun itu dimusyawarahkan dalam keluarga. Mau ngasih nama anak dimusyawarahkan, mau nikah dimusyawarahkan, dihitung wetonnya ini bener apa enggak ini kan. Terus itu pantangannya apa saja dimusyawarahkan. Mau bikin rumah juga dimusyawarahkan. Ini hadapnya kemana ini yang bener ini. Yang katanya nanti kalau hadap sini kan ada kan di primo Jawa itu hadap sini nanti rezekinya jelek, hadap sini ya. Itu semuanya sudah ada sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin Pancasila dalam keberagaman, ini Pancasila itu bukan sesuatu yang muncul terus dipaksakan untuk semuanya jadi satu gara-gara itu. Nggak seperti itu. Pancasila muncul justru gara-gara memang sudah ada keberagaman itu. Nilai-nilai itu sudah ada. Makanya Pak Soekarno itu sering disebut bukan beliau yang membuat Pancasila, memang beliau menyatakan namanya Pancasila, tapi beliau tuh dan teman-temannya Muhammadiyah dan lain-lain ini menggali Pancasila. Jadi yang sudah ada dikoak-koak lagi, digali-gali lagi. Apa ya kira-kira yang sesuai dengan Indonesia? Begitu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Apakah teknologi mempengaruhi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Oke, kalau kita ngomongin teknologi, maka jelas sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena perkembangan teknologi kita itu berada di masa-masa yang sangat-sangat luar biasa cepatnya, gitu ya. Kalau kita ngomongin teknologi, komputer pertama kita itu baru muncul di tahun 1960-an atau 56 sekitar situ, yang diciptakan oleh IBM, gitu kan. Yang mungkin sekarang dikenal sebagai Lenovo. Nah, pada waktu itu memori untuk komputer itu hanya sekitar 128 KB sampai 5 MB paling besar. Dan itu memori itu bentuknya kayak lemari besi besar gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di masa sekarang, kita beli HP baru saja minimal storage-nya sudah 64 GB. Kan ini perkembangan teknologinya sangat cepat luar biasa kan. Nah, otomatis maka secara kehidupan kita itu mengalami pergeseran yang sangat-sangat luar biasa. Nah, pergeseran ini tentu saja nanti mempengaruhi pandangan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Sangat berpengaruh. Misalkan bayangkan dulu orang itu ketika mau nyimpen lagu gitu ya, itu butuh alatnya itu macam-macam luar biasa. Sekarang nggak perlu, orang tinggal streaming. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Maka ini nanti akan menjadi perbedaan dalam semua aspek. Dari mulai aspek pekerjaan nantinya yang mungkin akan berbeda gitu ya. Yang mana pekerjaan ini nanti fungsinya sangat vital untuk membangun ekonomi bangsa. Terus juga masalah kesehatan, masalah juga tentang sumber daya manusianya dan lain-lain. Kalau kita bahas sumber daya manusianya saja, antara dulu dengan sekarang sangat berbeda. Kalau dulu orang itu namanya adalah zaman-zaman mengumpulkan informasi, dimana pada waktu itu orang itu harus baca ini, baca itu, baca koran, baca majalah agar tahu sesuatu. Karena nggak perlu zamannya baca informasi. Nah, maka ini harus ada nih nilai-nilai Pancasila untuk menyaringnya. Kalau kita nggak punya nilai-nilai Pancasila tersebut, maka yang terjadi adalah seakan-akan di dunia nyata kita biasa saja, di dunia sosial media kacau balau. Nah, ini yang terjadi. Masalah hoax misalkan. Nah, ini kan memicu banyak sekali pertengkaran atau perdebatan antar agama, antar suku, antar ras dan lain-lain.
Kalau kita nggak punya nilai Pancasila, nggak bisa menyaring hal tersebut, maka ini bencana nih. Kenapa? Karena beberapa tahun lalu ternyata Twitter juga mengumumkan hasil riset mereka bahwa di Twitter, atau mungkin sekarang dikenal sebagai X, itu hoax atau berita palsu, berita bohong, itu 16 kali lebih cepat daripada berita aslinya. Bayangkan gimana caranya kita menanggulangi hal yang 16 kali lebih cepat daripada aslinya. Maka diperlukan, biar nanti penyebarannya tidak berimbas masalah besar, maka diperlukan nilai-nilai Pancasila yang sangat baik. Nah, sekarang apalagi seakan-akan orang itu di zaman yang sekarang, zaman yang serba cepat dan lain-lain, ini kan seakan-akan Pancasila itu kayak nggak berfungsi. Kenapa? Karena digantikan yang lain, udah tidak tren gitu. Nah, maka ini penting, anak-anak muda sekarang harus tahu Pancasila seperti apa. Karena nanti dalam mungkin 10-20 tahun ke depan, generasinya akan berubah. Yang mimpin bukan lagi yang sekarang mimpin, tapi anak-anak muda yang sekarang mungkin kalau misalkan nggak tahu Pancasila apa-apa, nah ini jadi fatal. Maka nilai-nilai masyarakat Pancasila kalau dibandingkan dengan yang namanya perkembangan teknologi, ini sangat vital. Maka harus dibarengi, nggak boleh hanya salah satunya saja. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.